Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang program Haskell yang saya buat, yang dimana topiknya itu tentang lambda, yang dimana kode ini berfungsi sebagai kalkulator sigma rekursif yang bisa menghitung penjumlahan, perkalian, serta bilangan genap, eh, bilangan menghitung beberapa bilangan genap dan bilangan kelipatan tiga dalam satu interval. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama. Bagian pertama ini yaitu eh, next di mana menerima float dan mengembalikan float. Itu maka x sama dengan x tambah satu. Nah, kita masuk ke bagian sigma penjumlahan. Nah, di bagian sigma sigma plus ini eh, di sini ada tiga fungsi, yaitu di mana pertama itu eh, menerima float dan mengembalikan float, menuju menerima float mengembalikan float, lalu dia menuju menerima float dan menerima dua fungsi float dan mengembalikan float. Nah, di mana yang ini eh, artinya itu artinya fungsi yang kita buat, kita terapkan pada setiap nilai x. Nah, yang sebelah sini. Nah, untuk yang ini artinya itu fungsi yang kita buat untuk mendapatkan nilai x selanjutnya. Nah, untuk yang ini, sedangkan untuk yang ini itu di mana eh, A dan B atau batas bawah dan batas atas, kita membuat batas bawah dan batas atasnya, dan hasil akhirnya itu float. Nah, di sini ada lebih besar dari B sama dengan lebih besar dari B sama dengan nol. Yang dimana artinya itu jika nilai A sudah lewat batas B, maka akan menuju proses berhenti karena tidak ada angka lagi gitu yang bisa dijumlahkan dan mengembalikan nol supaya tidak mempengaruhi penjumlahan ini. Nah, selanjutnya ini kita kita bikin contoh. A itu sama dengan 6, B sama dengan 5. Di mana kita tahu 6 itu lebih besar dari 5. Nah, jika 6 lebih besar dari 5, maka dia itu bernilai benar. Nah, maka dia fungsi selesai dan NOR. Makin ini disebut base case supaya rekursif tidak berjalan tanpa henti. Nah, di sini ada nilai FA sigma plus, nilai FA sigma plus. Di sini FA itu artinya kita hitung fungsi F. Kita hitung fungsi F eh, pada nilai A. Jadi contohnya fx sama dengan x kuadrat. Nah, jika A itu sama 3, maka FA itu sama dengan 9. Karena 3 kuadrat itu sama dengan 9 gitu. Nah, maka lalu kita tambahkan saja dia dengan sigma plus tambah step A. Nah, untuk di bagian bagian ini artinya itu tentang sigma plus, tapi A itu diganti dengan step A. Yaitu step itu eh, fungsi yang menentukan langkah naiknya A tersebut. Nah, sekarang sigma times, di mana seperti sigma times tadi, dia menerima float, mengembalikan float, menuju menerima float, mengembalikan float, dan menerima dua fungsi float, mengembalikan float. Nah, di sini sigma times eh, itu melakukan eh, perkalian berulang atas nilai fx eh, dari x sama dengan a sampai x sama dengan b secara matematis gitu. Nah, baris yang ini tuh eh, contohnya di sini lebih besar dari B sama dengan satu. Maksudnya itu jika A lebih besar dari B, maka tidak ada angka tersisa untuk dikalikan. Makanya kita menghentikan proses dikembalikannya ke satu karena satu identitas perkalian tidak ada eh, faktor sama sekali. Maka hasilnya harus satu. Nah, seperti itu. Nah, pada otherwise ini hitung FI ini. Nah, yang dimana FI ini faktor pertama yang akan dikalikan gitu. Jadi makanya kita panggil sigma untuk panggil sigma untuk nilai berikutnya, step A, yaitu step A. Lalu dengan hasil menggunakan panggilan dari rekursif tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke count genap, di mana ini menerima dua integer dan mengembalikan integer. Nah, di sini A lebih besar dari B, sama dengan nol. Yaitu di mana jika titik awal A sudah melewati batas akhir B, maka tidak perlu dihitung lagi gitu. Nah, di sini A sama dengan nol.
sama dengan count genap A tambah satu B. Ini maksudnya itu nol itu tidak usah dihitung lagi gitu sebagai bilangan genap. Maka kita maka ketika A sama dengan nol, program tidak akan mengubah apapun. Makanya langsung ke angka berikutnya saja yaitu A tambah satu B ini. Nah, untuk let add ini. Let add ini adalah maksudnya itu variabel ini kita pakai untuk menyimpan eh, apakah fungsi A itu genap atau bukan gitu. Nah, untuk yang ini eh, A mod 2 ini kita eh, artinya sisa hasil pembagian A dengan dua angka eh, kita kita katakan genap kalau sisanya nol. Jadi contohnya kalau 4 mod 2 itu sama dengan nol. Kalau 7 mod 2 kan masih ada satu, berarti ganjil dong. Nah, kalau 10 mod 2 itu nol. Nah, gitu. Kalau add ini, artinya itu maksudnya jika genap add sama dengan satu, jika A genap add sama dengan satu, jika A ganjil add sama dengan nol, gitu. Nah, kita masuk ke ini bagian ini yaitu count 3. Yang dimana ini menerima dua integer, eh, mengembalikan satu integer. Nah, di sini ada A lebih besar dari B. Di mana artinya jika angka A sudah melewati batas B, maka harus stop. Tidak ada angka yang perlu kita cek lagi gitu. Jadi nilai yang dikembalikan adalah nol karena tak ada lagi kelipatan 3 lagi di sini. Nah, lalu eh, untuk A sama dengan nol, jadi ini artinya angka nol habis dibagi 3, tapi dalam konteks perhitungan bilangan angka nol tidak dihitung, jadi lewati saja. Jadi caranya memanggil fungsi lagi tetap mulai dari A tambah satu. Jadi mulai dari A tambah satu gitu. Nah, untuk selanjutnya itu let add ini artinya itu mengapa eh, angkanya A gitu. Jadi habis dibagi 3 jika hasilnya nol, berarti kelipatan 3. Nah, jadi in add ini maksudnya mengembalikan in add ini maksudnya mengembalikan atau mengambil nilai hasil cek angka saat add lalu tambahkan dengan hasil pergerakan penggerakan eh, angka berikutnya. Nah, untuk di bagian main ini hmm, maksudnya itu contohnya main IO ini berfungsi untuk eh, fungsi yang melakukan input output tapi tidak mengembalikan nilai nilai tidak mengembalikan nilai lagi makanya ini ditulis dalam kurung seperti ini. Nah, untuk main do maksudnya itu menjalankan beberapa aksi secara berurutan tapi berjalan tapi kodenya itu berjalan kita menjalankan beberapa kode dalam secara berurutan tapi berjalan dari atas ke bawah seperti angka dalam instruksi gitu. Nah, di sini juga ada eh eh, read nul. Jadi artinya ini kita membaca satu baris input. eh jadi di sini kan ada IO integer. Artinya itu IO integer ini. Jadi real ini artinya membaca satu baris input. Nah, sedangkan IO integer ini artinya itu pasti dibaca sebagai bilangan bulat atau integer. Nah, jika lalu tanda panah ini. Jadi tanda panah ini jadi berfungsi untuk mengembalikan nilai dari nilai aksi 10 untuk menyampaikan ke variabel normal. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagian yang ini. Ke bagian yang eh, Sterling ini. Jadi pada bagian Sterling ini, di sini eh, pada baris ini eh, kalkulator sigma ini hanya menampilkan judul besarnya saja. Lalu yang ini eh, baris yang ini interval perhitungan ini hanya baris ini menampilkan angka yang di-input gitu. Nah, untuk hasil yang ini hasil perhitungan semua kombinasi fungsi yang artinya yang artinya itu hanya sebagai eh, program mencetak hasil sigma gitu. Nah, untuk yang ini maksudnya baris yang ini kita menghitung sigma untuk fx sama dengan x dari A sampai
B gitu. Nah, lalu pada baris selanjutnya, eh, baris itu menggunakan fungsi penambah dua sehingga berjalan lompatan dua angka gitu. Nah, lalu yang baris eh, lalu baris yang selanjutnya ini, yang bagian ini nih, maksudnya di sini saya menggunakan fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan eh, x pangkat x kuadrat gitu. Nah, untuk yang bagian ini sama seperti sebelumnya juga naik dua angka. Nah, lalu untuk selanjutnya eh, selanjutnya itu ini fx sama dengan x pangkat 3 ini itu sigma kubik gitu. Jadi maksudnya dia sigma penjumlahan kubik. Baru untuk fx sama dengan x pangkat 3 sx sama dengan x tambah 2 langkah plus 2 kubik. Eh, Maksudnya ini sama seperti sebelumnya tapi bedanya hanya naik dua angka. Jadi baru yang baris selanjutnya eh, ini memakai sigma times gitu. Nah, lalu selanjutnya eh, pada count genap ini. Jadi kita menghitung beberapa eh, angka genap eh, interval eh, hasil dari integer. Lalu yang ini maksudnya menghitung banyak bilangan yang kita bagikan dengan tiga. Nah, jika contohnya saya compile GAC min O lambda lambda dot AS. Nah, jadi di sini langsung aja kita tulis lambda. Nah, kita tulis seperti hasil yang diminta itu 2 dan 3. Nah, hasilnya pun jadi seperti ini. Nah, seperti hasil yang diminta pada praktikum eh, ke-13 ini. Yang dimana interval perhitungan 2 sampai 3 hasil perhitungan kombinasi fungsi fx sama dengan x sama dengan si xx sama dengan x tambah 1, yaitu perjumlahan standar. Nah, sini fxx Sx sama dengan X tambah 2 langkah plus 2 linear. Fx sama dengan X kuadrat, lalu X kuadrat, Sx sama dengan X tambah 1 penjumlahan kuadrat, Fx sama dengan X kuadrat, Sx sama dengan X tambah 2 langkah plus 2 kuadrat. Di sini X pangkat 3, Fx sama dengan X pangkat 3, Sx sama dengan X tambah 1 penjumlahan kubik, Fx sama dengan X pangkat 3, Sx sama dengan X tambah 2 yaitu menghasilkan langkah plus 2 kubik. Nah, sini fx sama dengan x, sx sama dengan x tambah 1, op kali atau yaitu faktorial atau perkalian berurutan. Di sini fx sama dengan x, sx sama dengan x tambah 1, op sama dengan plus, maka yaitu sama dengan sigma. Nah, di sini hasil ini sudah sama seperti hasil yang diminta pada praktikum hasil praktikum. Jadi, sekian dari hasil video saya. Eh, Semoga kiranya dapat dimengerti dari yang saya bisa jelaskan. Sekian, terima kasih.